sebetulnya ada hubungan dengan Dewan Masjid atau bagaimana? Jauh itu Mas, jauh. Kalau DMI Dewan Masjid Indonesia itu kan mengurusi masjid-masjid keagamaan. Halo dulur Judes, kita kembali lagi di acara Kulik-Kulik, semakin dikulik semakin asik. Nah, hari ini Judes Indonesia akan menghadirkan satu narasumber baru yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Nah, di samping saya ini sudah ada Ketua Difabel Motorcycle Indonesia atau DMI Regional Surabaya, Mas Purnomo. Ya, apa kabar Mas Purnomo? Baik, alhamdulillah ya. Gini Mas Purnomo, ini ya, bisa diperkenalkan nggak? Siapa sih Mas Purnomo ini sebetulnya? Saya nama aslinya Slamet Purnomo. Saya seorang disabilitas daksa, yaitu kaki kiri kena sakit polio mulai umur 2 tahun. Oh. Ya. Asli saya Surabaya. Tinggal saya di daerah Sukolilo. Oh, di Sukolilo. Jenengan ini selaku ketua dari DMI Regional Surabaya? Alhamdulillah, saya menjadi ketua DMI Surabaya mulai periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Oh. Saya ketua yang DMI Surabaya, ketua yang ketiga. Nah, kalau kita berbicara tentang DMI ini, Mas, kalau kita googling ini ya. Kalau googling DMI misalkan, nah yang keluar itu Dewan Masjid Indonesia, Mas. Gimana ini? Apa sebetulnya ada hubungan dengan Dewan Masjid atau bagaimana? Jauh itu Mas, jauh. Kalau DMI Dewan Masjid Indonesia itu kan mengurusi masjid-masjid keagamaan. Kalau kita itu DMI itu sikatnya Disable Motorcycle Indonesia. Karena apa? Kami penyandang disabilitas rata-rata pengguna motor roda 3. Ya. Terus sejak kapan sih Mas DMI ini dibentuk? DMI terbentuk tanggal 10 November 2009. Ya. Kalau jenengan ini ketua pertama atau bagaimana? Saya ketua ketiga. Oh, sudah ketiga. Terus bisa diceritakan pengalaman bergabung dengan DMI ini seperti apa? Pengalaman gabung dengan DMI ya ada senangnya, ada dukanya. Senangnya karena kita banyak teman-teman disabilitas. Yang kedua, kita juga bisa memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas yang belum tersentuh atau belum diakui oleh pemerintah. Contohnya satu dulu, kita memperjuangkan SIM-D. Dulu belum ada SIM khusus untuk teman-teman disabilitas pengguna motor roda 3 yang dimodif khusus untuk orang yang berkebutuhan khusus. Contohnya seperti tunadaksa, disabilitas tunadaksa, baik amputi kaki, amputi tangan, atau polio kaki atau polio tangan seperti itu. Ya alhamdulillah kami tahun 2011 memperjuangkan itu SIM. Akhirnya bulan Desember tahun 2011 muncullah SIM-D. Di Jawa Timur pertama kali di Surabaya itu DMI 4 orang secara kolektif gitu di Kolombo. Nah waktu itu sebelum ada SIM-D bagaimana untuk sebelum ada SIM-D ya kita ini los-losan. Ada yang sedikit salah satu anggota banyak yang takut sih. Kalau dulu kan DMI juga ini dibentuk juga bertujuan untuk edukasi bagi teman-teman disabilitas pengguna motor roda 3. Edukasinya gimana? Bagaimana kita cara menggunakan atau mengendarai motor itu dengan baik, mematuhi peraturan lalu lintas. Misalkan kita harus pakai helm, maksudnya
kondisi motor juga surat-surat harus lengkap. Nah, terus alat-alat spare part motor, misalkan spion, rating atau apa harus berfungsi dan harus ada. Kalau dulu tuh teman-teman disabilitas ala kadarnya jalan, nggak begitu mempedulikan lalu lintas begitu. Gitu. Terus ya itu juga memperoleh SIM-D itu. Gitu. Terus di DMI ini sendiri juga ada edukasi soal itu juga? Ada. Kita ada edukasi tentang berlalu lintas. Kita ada edukasi tentang cara touring atau cara mengendarai motor yang baik sopan dan benar seperti itu. Touring pun kita ada aturannya juga. Begitu. Kayak gimana itu, Mas? Ya, misalkan touring. Kalau touring kita juga harus memperhatikan satu, helm, sarung tangan, pelindung kaki, harus pakai sepatu, jaket. Nah, itu kalau untuk kelengkapan fisik, keamanan fisik. Yang kedua, kalau untuk kelengkapan motor, keamanan motor, lampu harus nyala, sen harus berfungsi, lampu rem juga harus berfungsi. Terus komplit spion juga. Nah, seperti itu. Nah, kecepatan pun diatur. Kecepatan diatur. Iring-iringan barisan untuk kita konvo touring pun diatur. Dengan jumlah yang peserta touring, jumlah yang berapa ditentukan dulu. Misalkan touring kita anggotanya jumlah pengikutnya lebih dari 50, kita buat kloter sampai berapa kloter gitu. Berarti nggak langsung 50? Nggak langsung gitu 50 enggak. Begitu. Gitu. Biar kita tuh di jalan rapi, beriring-iringan rapi, nggak salip-salipan, nggak boleh saling menyalip, nggak boleh. Pokoknya posisinya di nomor 3 ya harus di nomor 3, begitu. Jadi supaya nggak mengganggu pengguna jalan yang lain juga ya. Kalau ada, misalkan ada lubang, mau belok kiri, mampir pom bensin, itu ada tandanya masing-masing. Gitu. Iya. Berarti sama seperti klub-klub motor yang biasa, gitu. Sama juga gitu ya. Seperti itu. Untuk itu, Mas, untuk saat ini anggota dari DMI di Surabaya sendiri sudah ada berapa ya? Kalau dulu itu masih sebelum corona itu sekitar 60. 60. Sekarang DMI juga keterbatasan SDM. Sekarang SDM-nya yang sekarang itu usianya sudah bagian usia lanjut gitu loh. Sudah sepuh-sepuh lansia. Tapi semangatnya masih tetap luar biasa. Terus untuk DMI sendiri itu ada di mana saja? Apa di Surabaya saja atau bagaimana? DMI awal mula terbentuk DMI itu kan di Surabaya. Di Surabaya ya tanggal 10 November tahun 2019. Awal mula itu yang bentuk Surabaya, akhirnya berkembang Sidoarjo, Kembang, Pasuruan, Malang. Nah, akhirnya sekarang sudah terbentuk di 25 kota di Jawa Timur. Sudah banyak, Mas ya? Banyak, alhamdulillah. Ya. Nah, itu dari satu regional itu berapa biasanya rata-rata anggotanya? Rata-rata anggota ya paling minim itu 50, bisa paling maksimal 200 seperti itu. Banyak juga. Kota, ya. Kalau di global semuanya total dari 25 kota ya kita 2000-an lebih. Iya. Mas, ini kalau mau minum silakan. Siap. Monggo. Siap. Ya. Sambil saya minum dulu. Siap. Bisa dijelaskan nggak, Mas, apa aja sih program dari DMI ini? Program DMI kami selain touring, organisasi ini kan organisasi mandiri, Mas. Organisasi ibaratnya juga dibentuk oleh teman-teman disabilitas sendiri. Karena awal mula itu karena banyak teman-teman disabilitas banyak mempunyai motor roda 3, yang mempunyai motor roda 3. Awal kita ya hanya main-main keliling-keliling Surabaya, Sidoarjo, iring-iringan biasa. Waktu itu terbentuk tercetus, kita juga waktu itu sering dapat undangan anniversary komunitas motor roda 2 seperti itu kan, seperti itu. Akhirnya dari teman-teman ini punya inisiatif membentukkan komunitas dan organisasi seperti itu. Nah, di dalam kegiatan DMI sendiri yaitu satu, memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas yang
bisa memperjuangkan atau bisa meningkatkan sumber daya dan ekonomi teman-teman disabilitas sendiri. Pertama itu, yang kedua kita sering mengadakan kegiatan keterampilan, pelatihan. Contohnya pelatihan servis penanganan servis kursi roda, pelatihan laundry sepatu. Kita pernah pelatihan membuat minuman jamu herbal. Itu kita juga pernah. Itu pun dana mandiri dari DMI. Dana mandiri dari DMI. Kita ya touring ibarat kalau orang Jawa itu orang Surabaya touring dek-dekan. Touring dek-dekan paling yang Kejeran, gitu ya. Suramadu, nah itu touring dek-dekan. Ya ikon-ikon Surabaya lah ya. Ikon Surabaya seperti itu. Oh iya. Terus kedua kegiatannya tiap 2 minggu 1 bulan, tiap 2 minggu sekali kita mengadakan kopdar yang di jalan utama sebelahnya patung KBS itu. Oh, gitu. Di situ. Di situ kegiatan yang ketiga kita mengadakan kegiatan, ikut kegiatan misalkan latihan karawitan. Oh, ada juga. Ada latihan sepak bola untuk khusus teman-teman disabilitas yang amputi kaki dan tangan lumpuh. Kalau tangan lumpuh itu bisa pemain jadi kiper. Kalau amputi kaki bisa sebagai pemain sepak bolanya, pemain misalkan gelandang atau penyerang seperti itu. Banyak sekali kegiatan di Surabaya, Mas. Oh iya. Terus ini apakah DM ini wajib untuk disabilitas atau orang biasa juga bisa ikut juga atau bagaimana? DMI ini tidak membatasi siapa saja yang mau gabung dengan DMI. Surabaya siapa saja bisa gabung, Mas. Baik orang normal, orang disabilitas. Yang penting kita bisa saling membantu, saling bersinergi, saling mengisi kekurangan satu sama lain seperti itu. Iya. Bebas siapa saja, nggak ada peraturan yang harus seperti ini yang tertutup, tidak ada. Seperti itu. Berarti dulur ini bisa semua orang bisa bergabung ini. Dan ya mungkin saya nanti juga bisa bergabung juga ya berarti. Jadi tim judis ini juga bisa gabung dengan Iya. Terkait itu, Mas. Ya. Legalitasnya sendiri dari DMI ini seperti apa ini? Alhamdulillah mulai berdirinya DMI tahun 2010 kalau enggak 2011 sudah notaris, pembentukan notaris. Dan sudah surat keputusan Kemenkumham. Sudah. Legalitas itu namanya komunitas ya? Ya. Oh iya. Sudah resmi, Mas, kita enggak ilegal, resmi. Terus untuk itunya, Mas, kan pasti biasanya kan kalau klub motor itu punya base camp. Ya. Nah, itu biasanya di mana? Base campnya? Base campnya biasanya itu di rumahnya ketuanya biasanya itu. Oh, gitu. Iya. Nah, kebetulan sekarang base campnya ya kebetulan ketuanya saya. Base campnya di Kepute. Oh, di Kepute. Jadi satu dengan bengkelnya. Oh, iya. Ya, dulur, jadi selain jadi ketua, Mas Pur ini juga punya bengkel di daerah Kepute ya, Mas ya? Iya. Namanya Bengkel Cak Pur. Bengkel Cak Pur. Ya. Oke. Akrabnya saya dipanggil Cak Pur. Cak Pur. Iya. Oke. Orang Surabaya asli. Iya. Oke. Terus ini sebagai komunitas motor sudah pernah touring kemana saja ini? Wah. Akhirnya nggak bisa dihitung ini, Mas. Oh. Paling jauh Bali. Paling jauh Bali. Paling jauh Bali. Kalau wilayah timur, kalau wilayah selatan, atau itu daerah Jawa Tengah itu Semarang, Tawangmangu. Oh, Semarang. Ya, kalau daerah gunung-gunung sana, Gunung Kawi. Kita naik sampai di pendoponya sana. Oh iya. Kalau Madura paling jauh Sumenep. Oke. Terus ada nggak pengalaman spesial ketika waktu touring gitu? Ya. Pengalaman spesial yang paling tidak terhilang, masih teringat-ingat ya itu
kejadian teman-teman yang ngantuk itu akhirnya ngantuk dengan sendirinya akhirnya menjadi laka. Gitu. Ya. Ya, yang kedua tambah persaudaraan kita. Gitu. Untuk masalah itu Mas, kan kaum difabel ini kan juga maksudnya pergerakannya juga terbatas ini. Ada nggak sih permasalahan ketika waktu touring gitu? Pernah nggak ada masalah apa biasanya? Ya masalahnya biasanya ini kerusakan di motor. Kerusakan motor. Kebetulan saya itu kalau touring, saya itu pasti bawa tas ransel besar. Apa isinya? Peralatan untuk mekanik motor. Jadi buka bengkel langsung ketika gitu Mas ya. Ban dalam bawa, busi bawa, pompa bawa, coket ban bawa. Saya itu pasti kalau touring pasti di barisan belakang sendiri. Karena kalau misalkan ada yang di depannya bisa langsung ditangani. Kalau ada yang trouble bisa ditangani. Itu kendalanya. Gitu. Nah, untuk masalah perhatian dari pemerintah sendiri, Mas, ada nggak sih perhatian dari pemerintah untuk teman-teman difabel khususnya DMI? Dalam hal apa ini? Ya, misalkan contohnya, mungkin bisa memberikan support terhadap fasilitas atau apa gitu. Kalau ya ada tapi bisa dihitung dengan jari. Karena satu sekarang SIM itu kan SIM-D itu kan sudah sangat-sangat kami sudah ibaratnya sudah diperhatikan bahwa tidak disepelekan begitu, bahwa disabilitas bisa menggunakan motor roda 3 dan motor itu pun tidak membahayakan bagi orang umum atau pengendara lain di jalan maupun diri kita sendiri. Itu sangat sudah perhatian dari pemerintah. Yang kedua, sebagian pelayanan publik itu sudah sebagian itu ada aksesnya untuk akses masuk atau aksesibilitasnya untuk teman-teman disabilitas sudah ada. Begitu. Nah, ada yang belum, cuma yang ini tentang kesehatan, tentang kesehatan, tentang ekonomi, misalkan pekerjaan, itu memang dari pemerintah sudah ada aturan atau undang-undang bagi pengusaha atau perusahaan harus menggunakan kuota 1% untuk teman-teman disabilitas dipekerjakan, seperti itu. Tapi kenyataannya itu pilih-pilih, hanya lihat fisik yang sederhana, yang misalnya nggak terlalu parah, misalkan disabilitas yang pakai tongkat atau pakai itu jarang dipekerjakan. Kebanyakan itu anak disabilitas yang tuli bisu, karena fisiknya normal, tapi hanya pendengaran saja dan ngomong dia kan nggak bisa. Itu yang banyak dipekerjakan di tempat-tempat perusahaan seperti itu. Lah yang ketiga ini tentang kesehatan. Kalau kesehatan ini masih disamaratakan dengan orang normal seperti itu. Belum diprioritaskan khusus untuk teman disabilitas, untuk dipermudah kesehatannya seperti itu. Iya. Belum dipermudah. Nah, kemudian bantuan sosial. Misalkan ada PKH, ada yang baksos, BLT atau itu masih juga disamakan dengan orang umum, orang normal. Tidak ada peraturan khusus yang khusus disabilitas. Nah, gitu loh, masih disamakan. Gitu. Saya terus terang saya tidak dapat apa-apa. Mulai dari ada BLT, BST, apapun PKH atau 2 bulan sekali dapat ini, saya tidak dapat apa-apa. Begitu. Iya. Tapi ya saya tetap bangga bersyukur, berarti saya dianggap mampu gitu. Iya. Dianggap mampu gitu. Terus Mas, untuk masalah kopdar ini, biasanya kan kalau klub motor pasti ada kopdarnya. Ya. Nah, kalau DM ini seperti apa ini kopdarnya?
Kopdarnya ya kita, ya itu tadi kopdar 1 bulan 2 minggu, 2 minggu sekali. Di depan sebelahnya patung KBS Jalan Diponegoro itu, Diponegoro apa Darmo apa itu ya, Dinoyo atau apa itu? Oh iya. Depannya asuransi Sun Life itu. Oh di situ. Nah, di situ trotoar, kita bertiga duduk-duduk bersama. Ya kita bincang-bincang, tanya ke anggota, ada permasalahan apa, ada keluh kesah apa, misalkan ada keluhan motornya, ada keluhan, saling sharing-sharing lah mas, begitu. Ya. Kita juga membicarakan agenda kegiatan kedepannya apa, seperti itu. Nah, terus berbicara agenda nih mas, yang terdekat ini mau ngapain ini? Terdekat ini nanti insya Allah di bulan November anniversary DMI Surabaya yang ke-12. Yang ke-12. Ya. Jadi nanti itu acaranya seperti apa aja ya? Rencananya? Rencananya kita enggak, kalau tahun kemarin kita sudah besar-besaran mas. Kita anniversary DMI Surabaya itu kita tahun 2021 kita adakan di Villa Pacet. Kita gabung sama family gathering. Kita kan lama selama corona kita nggak pernah kumpul, nggak pernah ketemu dulur-dulur DMI dengan keluarganya gitu. Akhirnya saya adakan anniversary situ dan family gathering bersama keluarga anggota DMI, baik anaknya, ibunya, istrinya, itu semuanya gabung di situ. Waktu itu berapa sampai berapa itu mas? Di samping itu juga waktu itu masih dibatasi kuota untuk di villanya mas. Kita nggak bisa sepenuhnya full seluruh DMI. Anggota ya. Hanya dibatasi kemarin itu 100 orang. Gitu, 100 orang. Ya alhamdulillah semua dana itu free dari DMI Surabaya. Kita gratiskan semua, mulai transportasi, makan, kaos, apapun gratis dari biaya dari DMI Surabaya. Iya. Nggak tahu ini nanti mungkin di tahun ini kita kecil-kecilan aja lah. Apalagi habis corona ya. Iya, habis corona, masa pemulihan ya. Masih masa pemulihan. Iya, masih pemulihan. Dan mungkin pertanyaan terakhir mas, apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman anggota DMI dan di luar sana yang masih belum bergabung dengan DMI atau masih merasa minder lah mungkin ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya harap pada teman-teman disabilitas di luar sana jangan merasa minder, jangan merasa malu, jangan merasa saya ini paling parah, paling nggak ada teman, nggak ada apa. Jangan seperti itu. Bangkit semangat, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan kepandaianmu, hobimu, dan kenalkan itu kepada masyarakat. Insya Allah kamu bisa bangkit dari itu semua. Yang penting tetap semangat, jangan merasa minder. Kalau mau gabung dengan organisasi, bergabunglah. Organisasi bisa membawa kemajuan, pengetahuan, bahkan keadaan perekonomian kita. Contohnya saya sendiri gabung di DMI mulai belum ada DMI malah. Belum ada DMI. Saya juga termasuk pendiri DMI. Saya juga termasuk pencetus. Karena apa? Awal mula adanya motor roda 3 di Surabaya. Kalau saya tahu loh ya, kemungkinan itu saya sendiri. Saya sendiri. Itu. Yaitu tetap semangat teman-teman disabilitas, tetap berjuang, tekad bulat, yang penting positif, jangan merasa rendah hati. Salam disabilitas. Salam disabilitas. Ya mungkin untuk saat ini kita sudahi kulik-kulik. Bentar mas, saya punya slogannya DMI. Oh ada slogannya? Iya. Ya gimana? DMI beda dan bisa itu baru luar biasa. Ya, terima kasih Mas Pur. Terima kasih sama-sama. Ya mungkin dulur Judes nanti kita akan kembali lagi di episode kulik-kulik yang selanjutnya. Kulik-kulik, semakin dikulik, semakin asik.